Halo guys, para pecinta Kepelpedia. Kita bertemu kembali, saya Adrian Mawardi. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Tentu kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini saya coba akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan film. Bukan film horor, bukan juga film komedi, yang pasti bukan film kasih atau percintaan. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai message atau kandungan pesan dari sebuah film yang menyampaikan jiwa kesatria atau warrior. Menurut teman-teman Kepelpedia, apa sih definisi dari seorang warrior? Tentu dari kita semua pasti memiliki versi definisi masing-masing. Dan itu saya rasa wajar. Tetapi kalau kita kumpulkan dan kita buat suatu kesimpulan, tentu definisi warrior itu tidak akan lari dan jauh dari definisi warrior yang kita sepakati secara bersama. Nah, warrior itu menurut saya memiliki definisi yang multi perspektif. Di antaranya seorang kesatria, seseorang yang memiliki jiwa patriotisme, seseorang yang memperjuangkan nilai-nilai perjuangan dan keluhuran, seseorang yang memiliki kehormatan yang tinggi, pantang menyerah, loyalitas tinggi, jujur, dan memiliki nilai-nilai kebangsaan dalam setiap denyut nadinya. Memperjuangkan keadilan buat banyak orang, memiliki keberanian yang super hebat, semangat juang yang tinggi, dan ini yang paling penting adalah rasa kesetiakawanan. Apa sih hubungannya dengan keilmuan dan pengetahuan saya mengenai seseorang yang berjiwa warrior tersebut? Perlu teman-teman Kepelpedia ketahui semua. Seorang warrior itu dilambangkan oleh 3 nomor. Pertama adalah 1, kedua itu 8, ketiga yang terakhir itu adalah 9. Saya akan coba mengupas secara singkat ketiganya. Nomor 1. Nomor 1 itu definisinya adalah seorang pemimpin. Seorang warrior itu bisa mewakili seorang pemimpin. Tetapi seorang pemimpin belum tentu seorang warrior. Nomor 1 itu juga menerangkan seseorang yang berjiwa kesatria. Ada atau tidak ada orang, dia bisa bekerja sendiri dan bisa memberikan semangat kepada orang lain untuk mengikutinya. Nomor 2 itu adalah 8. 8 itu menerangkan suatu kekuatan atau power. Rata-rata hampir semua pejuang sejati atau seorang warrior itu pasti memiliki kekuatan, power, dalam hal ini kemampuan, skill yang dimilikinya secara pribadi atau setidak-tidaknya dia memiliki pengikut atau pasukan. Yang terakhir, nomor 9. Nomor 9 dalam mitologi Yunani itu melambangkan dewa Ares. Seorang dewa perang yang notabene pasti memiliki spirit pantang menyerah, jiwa kesatria, patriotisme,
memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan lain sebagainya. Setiap film yang ingin saya sampaikan di sini itu berhubungan dengan 3 nomor tersebut. Dan film-film tersebut saya kategorikan ada 5 judul film yang memiliki tema yang kita bicarakan hari ini. Saya akan coba menyampaikannya satu persatu secara sederhana. Yang pertama itu film Braveheart. Tentu teman-teman Kepilpedia semua pasti sudah pernah menonton. Film ini saya nonton lebih dari 2 atau 3 kali. Menceritakan seorang pejuang yang bernama William Wallace. Seorang rakyat biasa yang berasal dari Skotlandia. Dia memulai pemberontakannya melawan Raja Edward pertama dari Inggris. Setelah tunangan beliau dibunuh setelah menikah. Suatu cerita yang menurut saya memberikan suatu nuansa yang patriotisme dan menceritakan seorang yang memperjuangkan haknya dan keadilannya. Braveheart itu dirilis pertama kali di Seattle, Amerika Serikat pada tanggal 18 Mei 1995. Tanggal tersebut, teman-teman Kepelpedias sudah mewakili nomor yang saya sampaikan. Kemudian dirilis yang keduanya di Amerika Serikat juga keesokan harinya pada tanggal 19 Mei 1995. Kemudian tanggal 24 Mei 1995. Tanggal 19 menerangkan angka atau nomor 1. Tanggal 24 Mei, dia juga tersimpan suatu angka 8 dan 9. Sebagaimana kita ketahui, pemeran utama film Braveheart tersebut adalah Mel Gibson. Seorang aktor Australia yang memerankan karakter William Wallace. Beliau dilahirkan pada tanggal 3 Januari 1956. Di dalam tanggal kelahiran beliau tersebut pun sudah menyimpan nomor 8, nomor 9, dan hebatnya lagi nomor 1 juga berada di tanggal lahir seorang Mel Gibson. Jadi menurut saya sangat pantas Braveheart ini termasuk salah satu film versi Kepelpedia yang bertemakan warrior atau jiwa kesatria. Yang kedua, film yang berjudul Gladiator. Film yang dibintangin oleh Russell Crowe pada tahun 2000 tersebut juga memiliki 3 angka yang saya sampaikan yang merepresentasikan simbol seorang warrior tersebut. Gladiator itu menceritakan perjuangan dan perlawanan seorang jenderal perang yang bernama Maximus Decimus Meridius yang diperankan oleh seorang Russell Crowe. Dia dicampakkan oleh Commodus, anak dari Raja Marcus Aurelius, yang
telah dibunuh oleh anaknya sendiri. Suatu cerita film yang epik dan heroik menurut saya. Tentu teman-teman Kepelpedia semua sudah pasti pernah menontonnya bersama keluarga. Seorang Russell Crowe itu dilahirkan pada tanggal 7 April 1964. Dalam tanggal tersebut, seorang Russell Crowe pun sudah menerangkan dan menyimpan angka 8 dan angka 9 di dalam tanggal lahir. Satu lagi pemeran utama di film tersebut yang memerankan karakter Commodus, anak dari Marcus Aurelius atau tokoh antagonis pada film tersebut adalah Joaquin Phoenix. Seorang aktor Amerika yang sudah kita ketahui kemampuan aktingnya di film Joker. Beliau dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1974. Dalam tanggal tersebut juga sudah nyata-nyata tersirat angka 1, 8, dan 9. Sama seperti Mel Gibson. Baik, sekarang kita akan melihat tanggal rilis pertama kali film tersebut. Di Los Angeles pertama kali dirilis pada tanggal 1 Mei tahun 2000. Tanggal tersebut menerangkan atau menyimpan angka 1 dan angka 8. Kemudian tanggal 5 Mei tahun 2000 di USA. Juga di dalam menyimpan angka 1 dan angka 9. Film tersebut juga dirilis pertama kali di UK, Inggris pada tanggal 12 Mei tahun 2000. Dan di tanggal tersebut juga menyimpan angka 1. Bagaimana di Indonesia? Film tersebut dirilis pertama kali di Jakarta pada tanggal 8 Agustus tahun 2000. Dan pada tanggal tersebut juga mengandung nomor 8 dan 9. Tidak ada yang kebetulan teman-teman Kepelpedia. Semua angka kekuatan dan keberadaannya itu mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Dia bekerja layaknya seperti gaya gravitasi di planet bumi ini. Buat siapa saja tanpa terkecuali. Film ketiga yang ingin saya sampaikan berjudul The Patriot. Film tersebut juga dibuat dan dirilis tahun 2000. Mel Gibson yang berperan di film tersebut. Selain Mel Gibson, ada aktor Chris Cooper dan Heath Ledger. Aktor yang pernah memerankan karakter seorang Joker selain Joaquin Phoenix. Film ini menceritakan sejarah perang di Amerika yang berlatar belakang film fiksi. Mel Gibson kita sudah ketahui tanggal lahirnya memiliki angka 8, 9, dan 1. Chris Cooper itu lahir pada tanggal 9 Juli tahun 1951. Tanggal tersebut mengandung nomor 1 dan nomor 9, teman-teman. Selain itu, Heath Ledger yang dilahirkan pada tanggal 4 April 1979. Beliau juga memiliki tanggal lahir yang bernuansa patriotisme. Tanggal lahirnya menyimpan angka 9. Kita akan cek dan lihat tanggal pertama kali dirilis film tersebut. Pertama kali film ini dirilis pada tanggal
27 Juni tahun 2000. Tanggal tersebut teman-teman Kepelpedia sudah pasti tahu menyimpan angka 9, angka 8. Kemudian di luar Amerika, keesokan harinya itu diputar pertama kali pada tanggal 28 Juni tahun 2000. Juga sama teman-teman, tanggal tersebut mengandung angka 1 dan angka 9. Film yang keempat adalah berjudul Troy. Film ini menceritakan seorang pejuang yang bernama Achilles, seorang pejuang yang memiliki skill di atas rata-rata. Pejuang yang tanda kutip tidak bisa dikontrol oleh rajanya sendiri. Saya pribadi mungkin menontonnya minimal 5 kali film ini. Troy ini dibintangin oleh aktor legendaris dan super tampan menurut saya, seorang Brad Pitt. Beliau dilahirkan pada tanggal 18 Desember 1963. Tahukah teman-teman Kepelpedia, tanggal kelahiran seorang Brad Pitt juga sama seperti tanggal kelahiran seorang Mel Gibson dan seorang Chris Cooper. Di tanggal lahir Brad Pitt itu menyimpan angka 1, angka 8, dan angka 9. Tidak Brad Pitt saja teman-teman, Eric Bana, aktor pemeran film Troy, dilahirkan pada tanggal 9 Agustus 1968. Teman-teman bisa melihatnya sendiri, itu di tanggal lahirnya ada 9 dan ada nomor 1. Kemudian Orlando Bloom yang dilahirkan pada tanggal 13 Januari 1977. Tanggal kelahirannya juga menyimpan angka 8. Bagaimana dengan tanggal rilis film tersebut? Film tersebut dirilis pertama kali di Jerman pada tanggal 9 Mei tahun 2004. Ada angka 9. Kemudian di film Cannes, Prancis, itu dirilis, diputar perdana kali di sana pada tanggal 13 Mei tahun 2004. Juga muncul angka 8. Terakhir, film tersebut diputar di seluruh dunia pada tanggal 14 Mei tahun 2004 keesokan harinya. Jelas di tanggal tersebut menyimpan angka 9. Terakhir adalah film super keras yang berjudul 300 atau 300. Suatu film yang menceritakan Raja Leonidas bersama 300 pasukan Spartannya bergerak berjuang melawan pasukan Persia yang dipimpin oleh Xerxes. Film tersebut dibintangi oleh Gerard Butler, seorang aktor Skotlandia. Dilahirkan pada tanggal 13 November 1969. Luar biasa teman-teman. Sutradara, produser maupun rumah produksi di Amerika, di Hollywood, itu tahu benar bagaimana mencari seorang aktor dan menempatkan dengan benar-benar the right man in the right place di setiap film yang mereka inginkan. Teman-teman Kepelpedia boleh lihat bahwasannya Gerard Butler ini tanggal lahirnya menyimpan angka 1, angka 8, dan angka 9. Sama seperti Brad Pitt dan Mel Gibson teman-teman. No coincidence. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kita akan
lihat di tanggal rilisnya juga. Film ini pertama kali dirilis pada tanggal 9 Desember tahun 2006. Pada tanggal rilis tersebut menyimpan angka 1 dan angka 9. Kemudian film tersebut diputar perdana kali di Amerika Serikat pada tanggal 9 Maret tahun 2007. Dan sama juga teman-teman, tanggal tersebut juga menyimpan angka 9 dan angka 1. Kelima film tersebut itu benar-benar merepresentasikan simbol atau makna seorang warrior yang dilambangkan oleh angka 1, 8, dan 9 di setiap filmnya, baik di pemeran utamanya atau yang saya amatin dan saya analisa. Dan yang paling penting saya nonton sendiri kelima film tersebut. Film-film tersebut absolutely represent the warrior spirit. Terbukti dari setiap angka yang disimpan di semua elemen film tersebut mengandung ketiga angka tersebut. Baik, saya rasa pada kesempatan ini sudah cukup. Semoga materi ini bisa memberikan suatu inspirasi buat kita semua. Tentunya suatu inspirasi yang baik dan positif, terutama buat industri perfilman di Indonesia. Setiap sutradara, produser, rumah produksi bisa memperhatikan hal ini. Dan saya siap untuk memberikan analisa dan bantuan saya untuk hal tersebut. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam Kepelpedia.